Halo, selamat datang kembali di Hening Story. Sebelum cerita ini dimulai, ambil waktu sejenak. Tarik napas pelan, dan siapkan hati. Karena kisah yang akan kamu dengar malam ini bukan sekedar cerita tentang pernikahan, tapi tentang bertahan terlalu lama dan kehilangan diri sendiri di dalamnya. Kalau kamu pernah merasa sendirian, meski tidak benar-benar sendiri, mungkin cerita ini adalah suaramu. Jangan lupa like video ini kalau ceritanya pernah menyentuh perasaanmu. Dan subscribe Hening Story supaya kamu tidak ketinggalan kisah-kisah hening lainnya yang mungkin sedang kamu butuhkan. Dan seperti biasa, tulis di kolom komentar kamu sedang menonton dari kota mana. Aku ingin tahu, dimanapun kamu berada, kamu tidak sendirian malam ini. Sekarang, matikan lampu, pakai headset, dan biarkan cerita ini mengalir pelan. Inilah kisah Nadia. Nadia tidak pernah membayangkan pernikahannya akan dimulai dari kesederhanaan yang begitu hangat. Gedung kecil itu hanya dihiasi kain putih dan bunga plastik yang dipinjam dari tetangga. Lampu neon menggantung rendah, cahayanya pucat, tapi cukup untuk menerangi wajah Arya yang tersenyum gugup di hadapannya. Saat ijab kabul diucapkan dengan satu tarikan nafas, Nadia menangis. Bukan karena terharu semata, tapi karena ia yakin ia telah memilih orang yang tepat. Arya menggenggam tangannya erat, seolah takut Nadia menghilang. "Aku nggak janji hidup mewah," katanya pelan setelah acara selesai. "Tapi aku janji pulang setiap hari sebagai rumah." Kalimat itu sederhana, tapi bagi Nadia, itu lebih mahal dari emas. Ia mengangguk, menahan air mata, percaya sepenuh hati. Malam pertama mereka lalui di rumah kontrakan sempit di pinggir kota. Dindingnya tipis, suara motor dari jalan utama terdengar jelas. Hanya ada satu kipas angin yang berdecit, satu kasur tipis, dan satu mimpi besar yang mereka bagi berdua. Nadia tertawa saat Arya salah memasak nasi hingga lembek. Mereka makan sambil duduk di lantai, piring beradu, bahu saling bersentuhan. Nadia berpikir, jika beginilah hidup bersamanya, aku sanggup apapun. Hari-hari awal pernikahan diisi kerja keras dan harapan. Arya merintis usaha kecil sebagai distributor barang bangunan. Nadia, yang sebelumnya bekerja di toko pakaian, memilih berhenti. Bukan karena diminta, tapi karena ia ingin menjadi sandaran. Ia mencatat keuangan, menyiapkan sarapan, menunggu Arya pulang dengan senyum yang selalu ia simpan khusus untuk suaminya. Setiap malam, Nadia menulis di buku harian hadiah dari sahabatnya. Halaman pertama bertuliskan, bahagia itu sederhana. Di halaman berikutnya, ia menulis tentang tawa Arya, tentang cara Arya menyebut namanya dengan nada lembut, tentang keyakinan bahwa cinta akan tumbuh jika dirawat. Namun, pelan-pelan, ritme itu berubah. Usaha Arya mulai ramai, telepon berdering lebih sering, pertemuan mendadak, pengiriman malam, janji dengan klien. Nadia mengerti, ia tidak mengeluh. Ia belajar tidur sendiri, menyiapkan makan meski sering dingin. Ia tetap menunggu, karena bukankah cinta juga soal menunggu? Suatu malam Nadia terbangun karena suara pintu dibuka pelan. Jam menunjukkan pukul 2 pagi. Arya masuk dengan wajah lelah, matanya merah. Nadia bangun setengah sadar dan bertanya, "Capek?" Arya hanya mengangguk. Nadia ingin bercerita tentang harinya, tentang tetangga yang melahirkan, tentang hujan sore yang bocor ke dapur. Tapi kata-kata itu kembali ia telan. Arya tertidur lebih dulu. Hari berikutnya pola itu berulang. Pulang makin malam, percakapan makin singkat. Janji pulang sebagai rumah mulai terdengar seperti gema yang jauh. Nadia meyakinkan dirinya, ini hanya fase. Semua pernikahan diuji, semua cinta harus bekerja keras. Di depan cermin, Nadia merapikan jilbabnya dan tersenyum. Ia tidak ingin terlihat rapuh. Ia ingin menjadi istri yang kuat. Ia tidak tahu bahwa kekuatan yang ia bangun perlahan akan menjadi beban yang mematahkan dirinya sendiri. Di halaman terakhir buku harian malam itu, Nadia menulis satu kalimat. "Aku percaya padamu, Arya." Ia tidak tahu, suatu hari nanti, kalimat itu akan menjadi luka yang paling ia sesali. Pada awalnya, Nadia mengira kesunyian itu hanya singgah sebentar.
seperti hujan yang datang lalu pergi. Ia percaya rumah akan kembali ramai oleh suara langkah Arya, oleh obrolan kecil yang dulu selalu mengisi malam. Tapi hari-hari berlalu, dan sunyi itu tidak pergi. Ia menetap, mengendap di setiap sudut rumah, di meja makan, di kursi ruang tamu, bahkan di dada Nadia sendiri. Jam dinding menjadi teman setianya. Setiap detik terdengar lebih keras dari biasanya. Nadia sering duduk di ruang tamu sambil menunggu. Televisi menyala tanpa benar-benar ia tonton. Tangannya sibuk melipat pakaian yang bersih, meski sebenarnya sudah tak ada lagi yang perlu dilipat. Ia hanya ingin ada alasan untuk tetap terjaga. Arya pulang ketika Nadia hampir tertidur. Kadang jam 11, kadang lewat tengah malam. Wajahnya selalu lelah. Bajunya berbau asap dan debu. Nadia menyambut dengan senyum yang ia simpan sepanjang hari. "Kamu sudah makan?" tanyanya pelan. Arya sering menjawab singkat. "Sudah di luar." Kalimat itu sederhana, tapi cukup membuat dada Nadia terasa kosong. Nadia mulai memasak dalam porsi kecil. Ia belajar menyesuaikan diri. Ia tidak ingin terlihat menuntut. Ia tidak ingin menjadi istri yang merepotkan. Saat masakan tak tersentuh, ia menyimpannya di kulkas, lalu membuangnya keesokan hari dengan tangan gemetar. Setiap piring yang terbuang seolah membawa harapannya ikut hilang. Pagi hari, Arya berangkat lebih awal, kadang tanpa sarapan. Nadia menatap punggungnya dari balik pintu. Ingin berkata banyak hal, tapi yang keluar hanya, "Hati-hati." Arya mengangguk tanpa menoleh, pintu tertutup. Rumah kembali sunyi. Nadia mengisi waktunya dengan hal-hal kecil, membersihkan rumah berulang kali, menyiram tanaman yang sebenarnya tidak haus, membuka-buka buku harian lama. Ia membaca ulang tulisan-tulisannya di awal pernikahan dan tersenyum pahit. Perempuan yang menulis itu terasa asing, terlalu polos, terlalu yakin bahwa cinta selalu cukup. Suatu sore, Nadia mencoba menelpon Arya. Tidak diangkat. Ia menunggu beberapa menit, lalu mengirim pesan singkat. "Kamu pulang jam berapa?" Pesan itu dibaca, tapi tak dibalas. Nadia menatap layar ponselnya lama, seolah berharap jawaban akan muncul dengan sendirinya. Tidak ada. Malam itu, Nadia tertidur di sofa. Lampu ruang tamu masih menyala. Saat Arya pulang, ia hanya mematikan televisi dan masuk ke kamar. Nadia terbangun sebentar, melihat bayangan punggung Arya menjauh. Ia tidak memanggil. Ia takut jika suaranya terdengar seperti keluhan. Hari-hari berikutnya terasa sama. Rutinitas tanpa percakapan. Kebersamaan tanpa kehadiran. Nadia mulai merasa seperti penghuni rumah, bukan pasangan. Ia rindu ditanya, rindu diperhatikan, rindu dianggap penting. Tapi ia memilih diam. Ia takut jika ia bicara, rumah yang rapuh ini akan benar-benar runtuh. Suatu malam, saat hujan turun deras, Nadia duduk sendirian di dapur. Air hujan menetes dari atap yang bocor, jatuh ke ember dengan suara ritmis. Nadia menangis pelan. Ia tidak tahu kepada siapa harus mengadu. Ia hanya bertanya pada dirinya sendiri, sejak kapan rumah terasa begitu asing? Di buku hariannya, Nadia menulis dengan tangan gemetar. "Aku menunggu di rumah yang sama, tapi rasanya aku sendirian." Ia menutup buku itu perlahan. Di luar, hujan belum reda. Di dalam, hati Nadia mulai belajar tentang sepi. Sepi yang tidak datang tiba-tiba, tapi tumbuh perlahan hingga memenuhi segalanya. Malam itu seharusnya berjalan seperti biasa. Nadia sudah terbiasa dengan kesendirian, dengan piring makan yang kembali dingin, dengan lampu ruang tamu yang menyala sampai larut. Ia menunggu tanpa harapan, karena berharap hanya akan melukai lebih dalam. Namun malam itu, sesuatu yang kecil, sebuah getaran, mengubah segalanya. Ponsel Arya tergeletak di atas meja. Nadia tidak berniat menyentuhnya. Sejak menikah, ia selalu menjaga jarak dari barang-barang pribadi suaminya. Ia percaya, kepercayaan adalah fondasi terakhir yang harus dijaga. Tapi ponsel itu bergetar lagi, dan lagi. Layar menyala. Nama itu muncul jelas, Mira. Nadia menatap layar itu lama. Dadanya mendadak sesak. Tangannya dingin. Ia tidak langsung mengambil ponsel itu. Ia hanya berdiri,
seolah kakinya tertanam ke lantai. Getaran berhenti, layar meredup. Nadia mencoba bernafas, meyakinkan dirinya bahwa ini tidak berarti apa-apa. Lalu layar menyala kembali. Sebuah pesan singkat muncul, terbaca tanpa perlu dibuka. "Aku kangen, kapan kita ketemu lagi?" Kalimat itu sederhana, tidak vulgar, tidak terbuka. Tapi justru karena kesederhanaannya, kalimat itu terasa seperti pisau yang masuk perlahan ke dada Nadia. Tidak ada teriakan, tidak ada tangis. Dunia seolah berhenti berputar. Nadia duduk perlahan. Ia memegang ponsel itu dengan tangan gemetar, lalu meletakkannya kembali seperti semula. Ia tidak membuka pesan. Ia tidak ingin tahu lebih jauh. Yang ia lihat sudah cukup untuk menghancurkan semua yang ia percaya. Pintu terbuka sekitar 1 jam kemudian. Arya masuk dengan langkah lelah. Nadia berdiri di dapur, pura-pura mencuci pirang yang sebenarnya sudah bersih. Arya melewatinya tanpa banyak bicara. "Kamu belum tidur?" tanyanya singkat. "Belum," jawab Nadia pelan. Suaranya terdengar asing di telinganya sendiri. Mereka duduk berhadapan di meja makan. Tidak ada percakapan. Nadia memperhatikan wajah Arya, wajah yang dulu selalu ia kenal, yang kini terasa jauh. Ia ingin bertanya, ia ingin berteriak, tapi kata-kata itu tertahan di tenggorokan. Malam itu, Nadia tersenyum. Senyum yang dipaksakan, senyum yang menyembunyikan badai. Arya tidak menyadari apapun, atau mungkin ia memilih tidak menyadari. Di kamar, Nadia memunggungi Arya. Air matanya mengalir pelan ke bantal. Ia menggigit bibirnya agar tidak bersuara. Ia merasa bodoh, merasa kecil, merasa tidak cukup. Pertanyaan-pertanyaan berputar tanpa jawaban. Sejak kapan? Seberapa lama? Apa yang kurang dariku? Pagi harinya Nadia bangun lebih awal. Ia menyiapkan sarapan seperti biasa. Arya makan cepat lalu pergi. Tidak ada yang berubah. Dan justru itulah yang paling menyakitkan. Dunia tidak runtuh, rumah tidak hancur, hanya hati Nadia yang remuk tanpa saksi. Sepanjang hari pesan itu terngiang di kepala Nadia. "Kapan kita ketemu lagi?" Kata lagi terasa paling kejam. Itu berarti ada pertemuan sebelumnya, ada cerita yang tidak ia tahu, ada pengkhianatan yang terjadi di sela-sela penantiannya. Malamnya Nadia membuka buku hariannya. Tangannya gemetar. Ia menulis 1 kalimat pendek. "Hari ini kepercayaanku mati." Ia menutup buku itu dan memeluk lututnya di ranjang. Nadia tahu, setelah malam ini, tidak ada lagi yang sama. Sesuatu telah pecah, dan pecahan itu akan melukai siapapun yang berusaha berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Setelah malam itu, Nadia belajar satu hal baru. Berpura-pura ternyata jauh lebih melelahkan daripada menunggu. Ia bangun setiap pagi dengan dada sesak, membawa rahasia yang tak pernah ia minta. Pesan dari Mira terus menghantui pikirannya, meski tidak pernah muncul lagi di layar ponsel Arya saat Nadia melihatnya. Seolah pesan itu hanya mimpi buruk, namun bekasnya terlalu nyata untuk disebut mimpi. Nadia mencoba bersikap normal. Ia menyeduh kopi untuk Arya, menyiapkan baju kerja, menanyakan hal-hal ringan. Arya menjawab seperlunya. Tidak ada perubahan sikap yang mencolok. Justru itulah yang membuat Nadia semakin ragu pada perasaannya sendiri. Mungkin aku berlebihan, pikirnya. Mungkin itu hanya salah paham. Suatu sore, saat Arya duduk di ruang tamu menatap ponselnya, Nadia memberanikan diri. Suaranya pelan, hampir seperti bisikan. "Kamu lagi dekat sama seseorang?" Arya menoleh cepat, alisnya berkerut. "Maksud kamu apa?" "Nggak apa-apa, cuma nanya," jawab Nadia, menunduk. Arya menghela napas panjang, lalu berkata dengan nada datar, "Kamu kebanyakan mikir, aku capek kerja, pulang-pulang malah diinterogasi." Kalimat itu jatuh seperti palu. Nadia terdiam. Ia ingin berkata bahwa ia hanya ingin jujur, bahwa ia hanya ingin tenang, tapi kata-kata itu menguap. Ia justru merasa bersalah. Malam itu Nadia menangis di kamar mandi. Ia menutup mulutnya dengan handuk agar suaranya tidak terdengar. Air mengalir deras, bercampur dengan air mata yang tak berhenti. Ia bertanya pada dirinya sendiri,
Kapan rasa ingin tahu berubah menjadi tuduhan? Kapan keresahan berubah menjadi kesalahan? Hari-hari berikutnya, Nadia semakin jarang bertanya. Ia belajar menahan. Setiap kali ponsel Arya bergetar, jantungnya berdegup tak karuan. Tapi ia memilih diam. Ia takut jika ia bicara, Arya akan semakin menjauh. Ia takut kehilangan sesuatu yang mungkin sudah lama hilang. Arya mulai sering berkata, "Kamu terlalu sensitif." Kalimat itu diucapkan santai, seolah nasihat. Tapi bagi Nadia, itu seperti menghapus semua perasaannya. Seolah luka yang ia rasakan tidak sah. Seolah sakitnya hanya ada di kepalanya sendiri. Nadia mulai meragukan dirinya. Ia berdiri lebih lama di depan cermin, memperhatikan wajahnya yang tampak lelah. Ia bertanya-tanya, apakah ia sudah tidak menarik lagi? Apakah ia terlalu membosankan? Ia membeli baju baru dengan uang tabungannya sendiri, berharap Arya akan memperhatikan. Arya hanya berkata, "Kamu ngapain beli itu?" Setiap malam, Nadia tidur dengan pikiran penuh. Ia ingin kejujuran, tapi tidak tahu bagaimana memintanya. Ia ingin kebenaran, tapi takut pada jawabannya. Ia hidup di antara dua ketakutan, kehilangan Arya dan kehilangan dirinya sendiri. Suatu malam, Nadia membuka kembali buku harian lamanya. Ia membaca halaman pertama. Bahagia itu sederhana. Ia tertawa pelan, lalu menangis. Betapa jauh jarak antara keyakinan itu dan kenyataan yang ia jalani sekarang. Di halaman baru, Nadia menulis, "Aku mulai bertanya-tanya apakah perasaanku layak dipercaya." Ia menutup buku itu dengan tangan gemetar. Kejujuran tidak pernah datang malam itu. Dan ketika kejujuran terus ditunda, luka tidak sembuh. Ia hanya tumbuh, diam-diam, sampai suatu hari tidak bisa lagi disembunyikan. Malam itu udara terasa lebih berat dari biasanya. Nadia bisa merasakannya sejak sore, seperti firasat yang menempel di kulit dan tak mau lepas. Arya pulang lebih awal dari biasanya. Tidak membawa senyum, tidak juga membawa sapa. Ia duduk di sofa, menatap kosong ke dinding, seolah ada sesuatu yang harus ia katakan tapi tak tahu bagaimana caranya. Nadia menyiapkan makan malam dengan tangan gemetar. Ia mendengar suara sendok beradu pelan, bunyi nasi yang jatuh ke piring, detak jam yang terasa semakin keras. Saat mereka akhirnya duduk berhadapan, Nadia menarik napas panjang. Ia lelah menahan, ia lelah berpura-pura. "Aku mau tanya sekali lagi," kata Nadia pelan, matanya menatap piring, bukan wajah Arya. "Tolong jawab jujur." Arya menghela napas. Lama, berat. Tentang apa? Tentang banyak hal, pikir Nadia. Tentang jarak, tentang pesan, tentang rasa asing di rumah sendiri, tapi yang keluar hanya satu kalimat. Tentang Mira. Nama itu jatuh di antara mereka seperti kaca pecah. Arya terdiam, tidak menyangkal, tidak juga langsung menjawab. Keheningan itu sendiri sudah menjadi jawaban yang paling menyakitkan. "Ada apa sama dia?" tanya Nadia lagi. Suaranya bergetar, tapi ia memaksakan diri tetap tenang. Arya menyandarkan punggungnya, matanya menatap langit-langit. "Aku capek, Nat," katanya akhirnya. "Capek dengan semuanya." Kalimat itu menghantam Nadia lebih keras daripada pengakuan apapun. "Capek denganku?" tanyanya. Arya mengusap wajahnya. "Aku ngerasa nggak dimengerti. Di luar ada yang mau dengerin." Nadia tersenyum pahit. "Jadi, aku bukan tempat pulang lagi." Arya terdiam. Lalu dengan suara rendah, hampir seperti membela diri, ia berkata, "Mira cuma tempat singgah, nggak lebih." Tempat singgah. Dua kata itu merobohkan sesuatu di dada Nadia, seolah pernikahan yang ia jaga mati-matian bisa dikalahkan oleh singgah yang sementara. Nadia menahan air mata. Ia tidak ingin menangis di hadapan Arya. Tidak malam ini. "Berapa lama?" tanya Nadia. "Beberapa bulan," jawab Arya singkat. Beberapa bulan. Artinya, selama Nadia menunggu makan dingin, selama Nadia tidur sendiri, selama Nadia menyalahkan dirinya sendiri. Nadia menutup mata, napasnya tersengal.
"Aku masih istrimu, Arya?" tanyanya pelan. Arya tidak menjawab. Keheningan itu lebih kejam daripada kata apapun. Nadia berdiri perlahan, kakinya terasa lemas, tapi ia memaksakan diri. "Aku nggak minta banyak," katanya dengan suara pecah. "Aku cuma minta kamu jujur dan pulang." Arya menunduk. "Aku nggak tahu bisa atau enggak." Kalimat itu adalah akhir. Nadia menyadari ia telah berjuang sendirian terlalu lama. Ia kembali ke kamar, menutup pintu, dan akhirnya menangis tanpa menahan diri. Tangis yang tertunda berbulan-bulan. Tangis yang membawa semua rasa bersalah, marah, dan kecewa menjadi satu. Di balik pintu itu, Arya duduk diam, tidak mengetuk, tidak meminta maaf, tidak mengejar. Malam itu, Nadia menulis di buku hariannya dengan tangan gemetar. "Aku bertahan sejauh ini, tapi malam ini aku hancur." Ia menutup buku itu, memeluk bantal, dan untuk pertama kalinya, ia tidak lagi berharap esok akan lebih baik. Ia hanya berharap bisa bertahan melewati malam. Setelah malam pengakuan itu, rumah tidak lagi sama. Bukan karena banyak pertengkaran, justru karena hampir tidak ada percakapan. Nadia dan Arya hidup berdampingan seperti dua orang asing yang kebetulan berbagi atap. Pagi-pagi berlalu tanpa sapaan hangat. Malam-malam diisi oleh keheningan yang lebih tajam daripada kata-kata kasar. Arya mulai pulang lebih teratur. Setidaknya itulah yang ia sebut sebagai usaha. Ia jarang membawa ponsel ke meja makan, lebih sering berada di rumah dan sesekali bertanya, "Kamu gimana hari ini?" Pertanyaan itu terdengar benar, tapi rasanya kosong. Seperti diucapkan karena kewajiban, bukan karena peduli. Nadia menangkap semua perubahan kecil itu dan menggenggamnya erat, seolah perubahan itu adalah pelampung terakhirnya. Ia ingin percaya bahwa Arya sungguh ingin memperbaiki semuanya. Ia ingin percaya bahwa pernikahan mereka masih layak diperjuangkan. "Aku bakal berubah," kata Arya suatu malam. "Aku janji." Nadia mengangguk. Ia tidak bertanya bagaimana. Ia tidak menuntut bukti. Janji itu saja sudah cukup untuk membuatnya bertahan 1 hari lagi. Dan 1 hari lagi. Dan 1 hari lagi. Ia kembali memasak dengan sepenuh hati, membersihkan rumah dengan lebih rajin, menyambut Arya dengan senyum, meski dadanya sering terasa sesak. Ia menahan pertanyaan, menelan kecurigaan dan mengubur rasa takutnya sendiri. Ia berpikir, jika ia cukup sabar, semuanya akan kembali seperti dulu. Tapi cinta tidak bisa hidup hanya dari niat baik satu orang. Malam-malam Nadia kembali diisi penantian. Arya memang pulang, tapi pikirannya sering melayang entah kemana. Ia duduk di sofa menatap layar ponsel, jarinya bergerak cepat, lalu berhenti saat Nadia mendekat. Nadia tidak lagi bertanya, ia hanya berpaling, pura-pura tidak melihat. Di dalam dirinya, Nadia berperang. Ada bagian yang ingin pergi, ingin menyelamatkan diri sebelum terluka lebih dalam. Tapi ada juga bagian yang takut. Takut sendirian, takut gagal, takut dicap sebagai istri yang tidak mampu mempertahankan rumah tangganya. Ia mengingat semua pengorbanannya, pekerjaan yang ia tinggalkan, mimpi yang ia tunda, dunia yang ia kecilkan demi pernikahan ini. Pergi berarti mengakui bahwa semua itu tidak cukup. Suatu sore Nadia duduk sendirian di kamar, memandangi koper kosong di sudut ruangan. Ia membukanya, lalu menutupnya kembali. Air matanya jatuh tanpa suara. Ia belum siap. Malam itu Arya berkata, "Kita coba ya Nat, aku nggak mau kehilangan kamu." Kata-kata itu seharusnya menguatkan, tapi Nadia justru merasa semakin lelah. Ia sadar ia bukan bertahan karena masih dicintai, melainkan karena Arya takut kehilangan kenyamanan. Di buku hariannya, Nadia menulis, "Aku bertahan, tapi aku semakin hilang." Ia menutup buku itu dan mematikan lampu. Dalam gelap, Nadia bertanya pada dirinya sendiri, "Sampai kapan aku sanggup bertahan di tempat yang membuatku perlahan mati?" Nadia mulai lupa kapan terakhir kali ia tertawa dengan sungguh-sungguh. Bukan senyum sopan, bukan tawa singkat untuk menutup percakapan, melainkan tawa yang keluar tanpa beban.
Hari-harinya kini terasa datar, seperti berjalan di lorong panjang tanpa jendela. Ia tetap bangun pagi, tetap memasak, tetap menunggu. Tapi semuanya dilakukan tanpa rasa. Ia jarang bercermin, bukan karena tidak sempat, tapi karena tidak ingin melihat pantulan wajahnya sendiri. Ketika suatu pagi ia berhenti sejenak di depan cermin kamar mandi, ia terkejut. Mata itu tampak asing. Lebam kelelahan menghitam di bawahnya. Pipi lebih tirus, bahunya sedikit membungkuk. Ia bertanya pelan, "Kamu siapa?" Arya tidak menyadari perubahan itu, atau mungkin memilih tidak menyadarinya. Ia sibuk dengan dunianya sendiri, dengan pekerjaannya, dengan ponselnya. Percakapan mereka sebatas kebutuhan. Ada lauk? Aku pulang telat. Besok aku pergi pagi. Tidak ada lagi cerita, tidak ada lagi tanya balik. Nadia mulai menarik diri dari orang-orang di sekitarnya. Ia jarang menjawab pesan sahabatnya. Setiap undangan ditolak dengan alasan lelah. Ia tidak ingin ditanya kabar, karena ia tidak tahu harus menjawab apa. Ia juga tidak ingin mendengar nasihat. Ia hanya ingin diam. Malam-malamnya diisi dengan pikiran yang berputar. Ia menyalahkan dirinya sendiri. Mungkin ia terlalu menuntut. Mungkin ia kurang pengertian. Mungkin jika ia lebih sabar, lebih diam, lebih sederhana, semua ini tidak akan terjadi. Ia lupa bahwa cinta tidak seharusnya membuat seseorang mengecilkan dirinya sendiri. Suatu hari, Nadia menemukan foto lama di ponselnya. Foto dirinya sebelum menikah. Wajahnya cerah, matanya penuh cahaya. Ia menatap foto itu lama. Air matanya jatuh satu persatu. Ia merindukan perempuan itu. Ia merindukan dirinya sendiri. Di dapur, Nadia menjatuhkan piring tanpa sengaja. Pecahannya berserakan di lantai. Suara pecah itu membuatnya tersentak. Ia duduk jongkok, memungut pecahan dengan tangan kosong hingga darah menetes. Rasa sakit fisik itu justru membuatnya merasa hidup, meski hanya sebentar. Arya masuk dan melihatnya. "Kamu kenapa sih ceroboh banget?" katanya. Bukan tanya, bukan khawatir, hanya keluhan. Nadia mengangguk. "Maaf," katanya otomatis. Kata itu keluar begitu saja. Ia tidak tahu lagi apa yang ia minta maafkan. Mungkin atas keberadaannya, atas perasaannya, atas harapannya yang tidak pernah terpenuhi. Malam itu Nadia duduk sendirian di kamar, memeluk lutut. Ia menyadari sesuatu yang menakutkan. Ia masih bertahan, tapi ia tidak lagi utuh. Pernikahan ini tidak hanya melukainya, tapi juga mengikis dirinya sedikit demi sedikit. Di buku hariannya, Nadia menulis, "Aku masih di sini, tapi aku tidak lagi mengenali diriku sendiri." Ia menutup buku itu dengan tangan gemetar. Untuk pertama kalinya, ia bertanya bukan tentang Arya, tapi tentang dirinya sendiri. Apakah ia sanggup hidup seperti ini selamanya? Pagi itu datang tanpa tanda apapun. Tidak ada hujan, tidak ada kabar buruk, tidak ada pertengkaran. Justru karena semuanya terlihat biasa, Nadia merasa lelah luar biasa. Ia bangun, duduk di tepi ranjang, dan menatap lantai cukup lama sebelum berdiri. Dadanya sesak, seolah ada beban yang tidak terlihat menindih napasnya. Di kamar mandi, Nadia berdiri di depan cermin. Lampu kuning redup menyorot wajahnya. Ia menatap pantulan itu lama. Untuk pertama kalinya, ia tidak berpaling. Lebam di bawah mata, bibir pucat, bahu yang tampak lebih kecil dari ingatannya, semuanya terlihat jelas. Air mata menggenang, lalu jatuh perlahan. "Aku capek," katanya lirih pada pantulan itu. Suaranya serak. Ia menempelkan telapak tangannya ke cermin. "Aku benar-benar capek." Kenangan datang beruntun. Hari pernikahan, janji Arya, buku harian dengan tulisan bahagia itu sederhana. Semua terasa jauh, seperti kehidupan orang lain. Nadia teringat bagaimana ia perlahan berhenti bermimpi, berhenti berharap, berhenti menjadi dirinya sendiri. Semua demi bertahan. Ia terduduk di lantai kamar mandi memeluk lutut, menangis tanpa menahan diri. Tangis yang tidak lagi sunyi, tangis yang jujur, tangis yang akhirnya ia izinkan keluar. Tidak ada yang mengetuk pintu, tidak ada yang bertanya. Dan justru dalam kesendirian itu, Nadia menemukan satu kejelasan. Ia tidak bisa terus hidup seperti ini.
Siang harinya Nadia keluar rumah sendirian. Ia berjalan tanpa tujuan, membiarkan kakinya membawa kemana saja. Ia duduk di taman kecil dekat rumah, memperhatikan orang-orang berlalu lalang, pasangan tertawa, anak-anak berlari, ibu-ibu bercengkrama. Dunia terus berjalan meski hatinya sempat berhenti. Ia mengeluarkan ponselnya dan membuka pesan lama dari sahabatnya yang tak pernah ia balas. Kali ini Nadia mengetik, "Aku nggak baik-baik saja." Pesan itu terkirim, dan entah kenapa, nafasnya terasa sedikit lebih lega. Malamnya saat Arya pulang, Nadia menatapnya lama. Tidak ada marah, tidak ada tangis, hanya kelelahan yang jujur. "Kita perlu bicara," katanya. Arya tampak terkejut. Nadia melanjutkan, "Aku udah berusaha, aku bertahan, tapi aku semakin hilang. Aku nggak bisa begini terus." Arya terdiam. "Kamu maunya apa?" tanyanya akhirnya. Nadia menarik nafas. "Aku mau dihargai, aku mau dicintai, dan kalau itu nggak bisa kamu kasih, aku harus pergi." Kalimat itu tidak keluar dengan mudah, tapi setelah terucap, Nadia merasa ada sesuatu yang lepas dari dadanya. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Ia hanya tahu, untuk pertama kalinya, ia memilih dirinya sendiri. Malam itu Nadia membuka koper lagi, tidak langsung mengisinya. Ia hanya membukanya dan membiarkannya terbuka. Sebuah simbol, sebuah kemungkinan. Di buku hariannya, Nadia menulis, "Hari ini aku akhirnya berkata jujur pada diriku sendiri." Ia menutup buku itu perlahan. Di luar, malam terasa lebih tenang. Bukan karena masalah selesai, tapi karena Nadia akhirnya berani berdiri di pihaknya sendiri. Setelah percakapan malam itu, udara di rumah terasa berbeda. Tidak lebih hangat, tapi lebih jujur. Nadia dan Arya sama-sama tahu bahwa sesuatu telah berakhir, meski belum diucapkan secara resmi. Tidak ada lagi pura-pura, tidak ada lagi janji kosong. Yang tersisa hanyalah dua orang dewasa yang kelelahan mempertahankan sesuatu yang sudah lama retak. Nadia bangun pagi dengan perasaan aneh, campuran antara takut dan lega. Ia menyeduh teh, duduk di meja makan, dan menatap kursi kosong di seberangnya. Dulu, kursi itu membuatnya sedih. Hari ini, kursi itu memberinya kejelasan. Ia tidak bisa lagi hidup menunggu seseorang yang tidak pernah benar-benar pulang. Ia mulai merapikan barang-barangnya sedikit demi sedikit. Bukan dengan amarah, tapi dengan kehati-hatian. Setiap pakaian yang dilipat membawa kenangan. Setiap kenangan terasa perih, tapi tidak lagi membuatnya runtuh. Nadia belajar menerima bahwa tidak semua cinta berakhir dengan bahagia, dan itu tidak selalu berarti ia gagal. Arya memperhatikannya dari jauh. "Kamu serius?" tanyanya suatu sore. Nadia menangguk. "Aku serius sama hidupku." Arya terdiam lama. Ia ingin berkata banyak hal. Nadia bisa melihat itu dari wajahnya. Tapi tidak ada kata yang cukup untuk menambah luka bertahun-tahun. Akhirnya Arya berkata, "Aku minta maaf." Nadia menatapnya. Untuk pertama kalinya, ia tidak merasa marah. Permintaan maaf itu datang terlambat, tapi setidaknya datang. "Aku maafin," katanya pelan. "Bukan supaya kamu lega, tapi supaya aku bisa pergi tanpa beban." Kalimat itu membuat Arya menunduk. Nadia tahu, memaafkan tidak menghapus luka, tapi memaafkan membebaskannya dari membawa luka itu ke masa depan. Hari perpisahan mereka sederhana. Tidak ada teriakan, tidak ada tanggisan berlebihan. Hanya koper kecil di dekat pintu, dan dua orang yang saling menatap dengan sisa hormat. Nadia menghela napas sebelum langkah keluar. Tangannya bergetar, tapi langkahnya mantap. Di ambang pintu, ia berhenti sejenak. Menoleh, rumah itu menyimpan terlalu banyak kenangan, baik dan buruk. Ia tidak membencinya, ia hanya tidak bisa tinggal. "Aku harap kamu bahagia," kata Nadia. Arya mengangguk pelan. Pintu tertutup, bukan dengan dentuman, tapi dengan keputusan. Di luar, matahari sore menyinari wajah Nadia. Air matanya jatuh, tapi bibirnya sedikit tersenyum. Ia tidak tahu bagaimana hidupnya nanti. Ia hanya tahu, ia telah memilih dirinya sendiri. Di buku hariannya malam itu, Nadia menulis,
Aku pergi tanpa dendam, membawa luka, tapi juga membawa diriku kembali. Ia menutup buku itu. Untuk pertama kalinya, kesepian tidak lagi terasa seperti hukuman. Ia terasa seperti awal. Hari-hari pertama setelah perpisahan terasa seperti berjalan di udara kosong. Nadia menumpang sementara di rumah sahabatnya, di kamar kecil dengan jendela sempit yang menghadap ke halaman belakang. Tidak mewah, tidak luas, tapi sunyinya berbeda. Sunyi yang tidak menuntut, tidak menyakiti. Sunyi yang memberi ruang bernafas. Setiap pagi, Nadia bangun dengan perasaan asing. Tidak ada jadwal menunggu, tidak ada pesan yang tak kunjung dibalas, tidak ada rasa cemas mendengar bunyi pintu. Hanya dirinya sendiri, dengan luka yang masih basah. Ia menangis tanpa malu, kadang di kamar mandi, kadang di ranjang, kadang tanpa sebab yang jelas. Ia tidak lagi menahan. Nadia mulai melakukan hal-hal kecil untuk dirinya sendiri. Ia berjalan pagi, menghirup udara segar, membiarkan matahari menyentuh wajahnya. Ia kembali menulis, bukan untuk mengingat, tapi untuk melepaskan. Setiap kata yang ia tulis terasa seperti mengeluarkan duri dari dadanya. Sakit, tapi perlu. Suatu hari, Nadia melamar pekerjaan. Tangannya gemetar saat mengirim berkas. Ia takut ditolak, takut memulai lagi. Tapi ia juga tahu diam terlalu lama akan membuatnya kembali hilang. Ketika panggilan wawancara datang, Nadia menangis, bukan karena bahagia, tapi karena ia bangga pada dirinya sendiri. Malam-malam masih berat, ada saat-saat ia teringat Arya, terlintas bayangan masa lalu, tawa yang dulu nyata. Tapi Nadia tidak lagi membenci kenangan itu. Ia belajar menerima bahwa sesuatu bisa indah dan menyakitkan sekaligus. Suatu sore, Nadia membuka koper kecil yang dulu ia bawa pergi. Di dalamnya ada buku harian lama. Ia membacanya dari awal hingga akhir. Ia menemukan perempuan yang pernah begitu percaya, begitu tulus. Nadia tersenyum. Ia tidak menyesali perempuan itu. Ia berterima kasih padanya. Karena tanpa ketulusannya, Nadia hari ini tidak akan sekuat ini. Di halaman terakhir, Nadia menulis satu kalimat baru. Aku selamat. Ia menutup buku itu dan menatap keluar jendela. Langit senja berwarna jingga. Tidak sempurna, tapi indah. Seperti hidupnya yang baru. Masih menyimpan bekas luka, tapi juga harapan. Nadia tahu, bahagia tidak datang tiba-tiba. Bahagia adalah proses panjang. Kadang maju, kadang mundur. Tapi kali ini, ia berjalan dengan dirinya sendiri. Bukan meninggalkan dirinya demi siapapun. Dan disitulah kekuatannya tumbuh.